terima kasih atas kesediaan kakak untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devita Wahyu Eka Rifanda dari Prodi PGSD dengan NPM 23030108. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah. Sebelum itu, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda Geza, saya dari Prodi BK Angkatan 2002. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang dengan fokus pada pembahasan kesetaraan pendidikan sebagai isu global. Apakah Kak Geza bersedia? Ya. Yang pertama, menurut Kak Geza, bagaimana konsep kesetaraan pendidikan dipahami dalam perspektif global? Menurut saya, kesetaraan pendidikan itu seperti tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Semisal kayak ada perspektif mengatakan bahwa laki-laki yang sarjana itu hanya boleh laki-laki dan yang perempuan itu tidak boleh melebihi laki-laki. Nah, itu salah menurut saya. Itu kesetaraan pendidikan itu sama, haknya sama dalam mengambil pendidikan. Itu seperti apa? Gitu. Baik, selanjutnya, mengapa kesetaraan pendidikan menjadi perhatian dunia internasional di era globalisasi? Kesetaraan pendidikan ini menjadi penting dalam perhatian dalam era globalisasi karena dengan adanya pendidikan itu bisa memajukan seseorang dan tidak tertinggal lah istilahnya. Terus dan pendidikan ini masih di Indonesia aja, pendidikan ini masih kayak disepelekan, sehingga itu menjadikan perhatian dan yang di desa terpencil 3T itu masih ada yang kayak kurang pendidikan, sehingga itu harus menjadi fokus dalam di era globalisasi. Baik, selanjutnya, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap akses dan kualitas pendidikan di berbagai negara? Kalau pengaruh globalisasi terhadap akses dan kualitas pendidikan di berbagai negara itu seperti menurut saya sangat berpengaruh ya, soalnya di era globalisasi ini apa-apa serba teknologi, sehingga kayak kelas ada yang online, terus pendidikan juga ada yang melalui YouTube, nggak cuma kayak kelas tatap muka aja, itu bisa lewat Zoom juga, dan bahkan ada akses melalui e-book. Jadi kayak pengaruh globalisasi itu sangat berarti bagi kesetaraan pendidikan. Selanjutnya, apa perbedaan utama kondisi kesetaraan pendidikan antara negara maju dan negara berkembang menurut pandangan? Menurut saya perbedaan yang sangat menonjol itu dari segi kayak kalau di negara maju itu semua itu kayak yang wilayah 3T aja udah pendidikannya itu udah setara, kayak ada yang melalui online dan sebagainya. Kalau di negara berkembang itu bahkan akses gedung atau pendidikan itu sulit terjangkau, jadi ya sangat memiliki perbedaan antara keduanya begitu. Selanjutnya, bagaimana faktor ekonomi, budaya, dan geografi memengaruhi kesetaraan pendidikan secara global? Menurut saya faktor ekonomi, budaya, dan geografis itu sangat mempengaruhi kesetaraan pendidikan. Seperti contohnya di Indonesia ini kan negara geografis ya, maksudnya banyak pulau, dan di pulau-pulau tersebut itu masih kayak belum terjangkau secara sepenuhnya dengan akses dan ya teknologi, sehingga itu tuh sangat memiliki sangat ada faktor itu sangat berarti gitu. Terus ekonomi juga, kalau kalau ekonominya lebih tinggi biasanya memiliki akses pendidikan itu kayak lebih mudah gitu, seperti kayak S1 aja, S1 itu kayak UKT itu tinggi gitu kan. Yeah. Nah, makanya itu kalau yang ekonominya lebih tinggi, maka biasanya itu kayak
mendapatkan akses pendidikan yang lebih gitu. Terus juga kalau tapi kalau zaman sekarang di era globalisasi itu udah ada yang namanya beasiswa atau untuk menjangkau di cover pendidikannya, di cover biaya pendidikannya, sehingga faktor ekonomi, budaya dan geografis menurut saya itu lebih lebih singkat lebih tipis kalau di sekarang. Ya, selanjutnya menurut kakak bagaimana peran organisasi internasional seperti UNESCO dalam mendorong kesetaraan pendidikan dunia? Menurut saya UNESCO itu mempunyai peran yang sangat berarti, karena UNESCO itu menurut pandangan saya, kalau UNESCO biasanya datang ke tempat-tempat yang terpencil dan kemudian itu memberikan akses belajar yang gratis, seperti kayak membagikan buku juga, mengajari anak-anak dan juga lain sebagainya gitu. Ya, selanjutnya bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kesetaraan pendidikan di tingkat global? Kalau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kesetaraan pendidikan secara global, contohnya itu kayak kita yang aku udah bilang tadi, kalau kita itu sekarang nggak mesti belajar tatap muka, kita juga bisa lewat online kayak lewat YouTube, lewat Zoom dan sebagainya. Nah itu tuh kayak perannya itu udah ada banget kalau teknologi sekarang gitu. Terus e-book gitu-gitu juga. Selanjutnya bagaimana peran generasi muda khususnya mahasiswa dan calon guru dalam menghadapi tantangan kesetaraan pendidikan di era global? Peran generasi muda ya, kita juga bisa kan sebagai calon guru nih, kita bisa kayak memberikan akses pendidikan gratis, atau kita bisa menjadi fasilitator bagi mereka, kayak memberikan hibah buku. Itu juga bisa menjadi salah satu kesetaraan pendidikan di era sekarang ini. Terus apalagi kayak mengajar secara gratis gitu untuk anak-anak yang memang belum bisa mendapatkan pendidikan formal. Menurut kakak, apa strategi yang paling relevan untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan yang berkeadilan di tingkat global? Menurut saya strategi yang paling relevan itu di era sekarang ini kayak menyuruh anak-anak untuk melek teknologi, seperti menggunakan handphone untuk kegiatan pendidikan, atau kan sekarang udah ada e-book gratis gitu di berbagai platform di media. Nah maka dari itu untuk strategi yang paling relevan bagi saya yaitu meningkatkan literasi anak-anak dengan menyuruh anak-anak untuk membaca dengan melalui platform-platform digital tersebut begitu. Ya, baik. Sekian dari wawancara saya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga telah meluangkan waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.